Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardina Syamimi dengan NIM 2204045000022 dari kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan antara dua teori, yaitu teori yang pertama ialah teori Ludwig-Klages. Nah, teori yang kedua itu teori Sigmund Freud, psikoanalitis. Nah, langsung saja ke teori pertama, yaitu teori Ludwig-Klages. Nah, langsung saja kita beralih ke pembahasan pertama, yaitu mengenai biografi Ludwig-Klages. Nah, Ludwig-Klages lahir pada tahun 1872, 10 Desember, kemudian wafat pada 29 Juli 1956. Ia adalah seorang filsuf, psikolog, ahli grafologi, penyair, penulis, dan dosen di Jerman, yang 2 kali menjadi pemenang hadiah Nobel sastra. Di lingkungan Germanischer, ia dianggap sebagai salah satu pemikir terpenting abad ke-20. Ia memulai permulaan sebagai ahli kimia penelitian sesuai dengan keinginan keluarganya. Meskipun segera kembali ke minatnya pada puisi, filsafat, dan studi klasik, dia memegang jabatan di Universitas Munich, di mana pada tahun 1905 dia membangun seminar psikodiagnostik yang terakhir terpaksa ditutup pada tahun 1914 dengan pecahnya Perang Dunia. Pada tahun 2015, Klages berpindah ke Swiss yang netral, di mana selama beberapa dekade berikutnya banyak karya filosofisnya yang matang ditulis. Nah, Klages adalah tokoh sentral psikologi karakterologis aliran pemikir Leben filosofi. Unsur utama dari filosofisnya meliputi pertentangan antara sel yang meneguhkan kehidupan yang geist, yang menyangkal kehidupan, realitas sebagai penciptaan dan penafsiran gambaran indrawi yang terus-menerus, bukan hanya perasaan, etika, biosentris dalam menanggapi isu-isu ekologi modern, dan militerisme, penegasan erotisme dalam kritik terhadap patriarki, Kriste, dan gagasan seksual. Buat teori psikologi yang berfokus pada ekspresi, termasuk analisis tujuan tangan dan ilmuwan karakter yang bertujuan mendamaikan ego manusia dengan pecahan yang terjadi di antara makhluk hidup. Inti pemikiran Klages adalah oposisi linguistik terhadap logosentrisme, istilah yang diperkenalkan oleh Klages untuk mendiagnosis fiksasi pada bahasa atau kata-kata sehingga merugikan hal-hal yang dirujuknya. Perumusan konsep ini menjadi sangat penting bagi studi semiotik, ilmu pengetahuan, dan filsafat barat, yaitu dengan dekonstruksi dari dan Klages juga dipandang sebagai cikal bakal teori kritis, ekologi dalam, dan fenomenologi eksistensial. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai konsep teori Ludwig-Klages. Nah, konsep dasar dari teori kepribadian Ludwig-Klages memiliki beberapa konsep dasar, termasuk perbedaan antara geist atau roh dan seil atau jiwa dalam manusia, di mana geist mengacu pada aspek intelektual dan abstrak, sedangkan seil mencerminkan aspek emosional dan pengalaman nyata. Klages juga mengembangkan ide tentang psikologi karakterologis yang menganggap karakter sebagai aspek fundamental dalam kepribadian dan esensi individu yang tercermin melalui ekspresi mereka, terutama melalui ekspresi wajah, gestur tubuh. Teori ini menekankan bahwa karakteristik individu dapat dilihat melalui analisis struktur wajah dan gerakan tubuh yang memberikan wawasan mendalam tentang kepribadian seseorang. Nah, kemudian selanjutnya pembahasan kita yang ketiga, yaitu mengenai struktur kepribadian menurut Ludwig-Klages. Nah, struktur kepribadian dalam hal ini Klages bekerja dengan rumus-rumus bangun, yaitu T sama dengan D per H, di mana T adalah tingkah laku, D adalah kekuatan pendorong atau dorongan, kemudian H adalah kekuatan atau penghambat. Nah, dengan rumusan perimbangan kekuatan itu dapat meninjau mengapa tidak ada sesuatu tindakan yang dilakukan. Hal ini terjadi karena misalnya D biasanya tetapi H berkekuatan besar sekali atau tak terhingga, sehingga dorongan itu menjadi tak berarti. Menurut Klages, tingkah laku adalah sifat pribadi yang mempunyai nilai konstantan. Nilai itu baru dimengerti kalau orang tahu bagaimana terjadinya. Misalnya diambil sebagai nilai normal untuk T itu adalah angka 1. Angka di atas 1 menunjukkan nilai yang lebih dari normal dan angka di bawah 1 menunjukkan nilai yang kurang dari normal.
Demikianlah sekedar struktur kepribadian menurut Klages. Ada 3 soal yang dikemukakan oleh Klages dalam struktur itu, yaitu yang pertama temperamen. Temperamen merupakan sifat atau kekuatan yang dimiliki oleh seseorang. Temperamen terbagi atas 2 bagian, yaitu temperamen sanguinis dan temperamen flegmatis. Seseorang yang temperamen sanguinis memiliki sifat yang petingkah atau tidak pantang menyerah dalam melakukan sesuatu. Sedangkan flegmatis kebalikan dari temperamen sanguinis. Orang yang temperamen flegmatis memiliki sifat yang lambat dan selalu mempertimbangkan dalam melakukan sesuatu. Namun, jika sudah matang pertimbangannya, maka orang tersebut akan memiliki kekuatan besar dalam dirinya untuk mencapai keinginannya. Nah, kemudian yang kedua ialah perasaan. Perasaan merupakan keadaan seseorang untuk menerima dan menolak sesuatu, dan perasaan merupakan bentuk suasana hati seseorang yang dirasakan, seperti kesedihan ataupun kebahagiaan. Perasaan terdiri atas 2 bagian, yaitu kegiatan batin dan taraf jekelasan. Kegiatan batin merupakan sesuatu yang belum dikerjakan oleh seseorang, namun sudah mampu dirasakan, sedangkan taraf kejelasan adalah sesuatu yang sudah dikerjakan dan mampu dirasakan oleh perasaan seseorang yang berupa suasana hati. Nah, kemudian yang ketiga ialah daya ekspresi. Daya ekspresi merupakan sesuatu dorongan dalam diri seseorang untuk mengungkapkan maksudnya yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Daya ekspresi tersebut seperti halnya bahagia, sedih, ataupun takut. Nah, kemudian kita ke pembahasan yang keempat, yaitu mengenai pribadi sehat dan tidak sehat menurut teori Ludwig Klages. Nah, pribadi sehat dan tidak sehat yaitu yang pertama temperamen. Nah, pribadi sehatnya itu individu dengan temperamen sehat cenderung memiliki keseimbangan antara temperamen yang beragam. Mereka dapat menyesuaikan diri dengan berbagai situasi dan merespon dengan baik terhadap tantangan kehidupan. Nah, kemudian pribadi tidak sehat dari temperamen ialah mungkin memiliki temperamen yang sangat ekstrim. Mereka mungkin cenderung sangat mudah marah, cemas, atau depresif. Ketidakseimbangan temperamen ini dapat mengganggu fungsi sehari-hari dan hubungan interpersonal. Nah, kemudian yang kedua yaitu perasaan. Nah, pribadi sehat dari perasaan ini ialah individu dengan perasaan yang sehat dapat mengenali, mengelola, dan menyatakan perasaan mereka dengan cara yang memadai. Mereka cenderung memiliki pemahaman emosional yang baik dan mampu menjalani hubungan yang sehat. Nah, kemudian pribadi tidak sehat dari perasaan ialah mungkin mengalami kesulitan dalam mengenali atau mengelola emosi mereka. Ini dapat mengarah pada gangguan emosional seperti depresi, kecemasan, atau marah yang tidak terkendali. Kemudian yang ketiga ialah daya ekspresi. Nah, pribadi sehat dari daya ekspresi ialah individu dengan daya ekspresi yang sehat dapat mengkomunikasikan pikiran dan perasaan mereka dengan jelas dan efektif. Mereka cenderung berkomunikasi dengan cara yang mendukung hubungan yang positif dan berfungsi baik di berbagai konteks. Nah, kemudian pribadi sehat dari daya ekspresi ialah mengalami kesulitan dalam mengkomunikasikan atau mungkin cenderung mengekspresikan diri secara agresif, pasif agresif, atau tidak efektif. Hal ini dapat menyebabkan konflik interpersonal dan ketidaknyamanan. Nah, itulah tadi pemaparan dari teori yang pertama yaitu Ludwig Klages. Nah, langsung saja kita beralih ke teori yang kedua yaitu teori Sigmund Freud yaitu psikoanalitis. Nah, langsung saja kita ke pembahasan pertama yaitu biografi Sigmund Freud. Sigmund Freud lahir di kota kecil Freiburg, Moravia 6 Mei 1856. Ayahnya adalah seorang pedagang wol dengan pemikiran yang maju dan selera humor yang baik. Ibunya merupakan wanita yang aktif dan merupakan istri kedua dari ayahnya dengan usia 20 tahun lebih muda. Pada saat ia berusia 4 atau 5 tahun, keluarganya pindah ke Wina, di mana dia menghabiskan sebagian besar hidupnya. Sebagai anak cerdas dan selalu mendapat nilai tinggi di kelasnya, dia melanjutkan pendidikan ke Fakultas Kedokteran di Universitas Wina tahun 1881. Semasa kuliah, dia terlibat dalam berbagai penelitian di bawah arahan profesor fisiologis bernama Brack. Freud adalah seorang
yang sangat teliti dalam melakukan riset, di mana fokus utamanya adalah pernah mencoba menciptakan teknik khusus untuk merangsang sel otak. Bragg juga membantunya dalam mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikannya. Pertama dengan psikiatris terkenal dengan Kekot di Paris. Kemudian dengan lawan Bragg, Bernheim di Narsi. Kedua ahli ini sedang mendalami metode hipnotis untuk pengidap histeria. Setelah beberapa lama membuka praktik neurologi dan menjadi direktur sebuah taman kanak-kanak di Berlin. Dia kembali ke Wina. Di sana dia mulai membuka praktik dengan neuropsikiatrik dengan bantuan Joseph Berg. Freud juga seorang penulis yang sangat produktif, menerbitkan lebih dari 320 buku, artikel, dan esai. Dari sekian banyaknya karya, Freud menjelaskan The Interpretation of Dreams sebagai favorit pribadinya dalam memiliki kontribusi paling signifikan untuk memahami pemikiran manusia. Buku tersebut merupakan buku yang berisi dasar teori dan ide yang membentuk psikoanalisis. Pada tahun 1902, Freud membuat diskusi mingguan di rumahnya di Wina, pertemuan-pertemuan informal yang akhirnya tumbuh menjadi Vienna Psychoanalytic Society. Sementara banyak dari teori-teori Freud dikritik atau ditolak langsung oleh psikoterapis hari ini. Banyak dari mereka yang menggunakan metode psikoanalisis Freud, yakni terapi bicara atau talk therapy. Terapi bicara memainkan peran utama dalam terapi psikoanalitik dan telah menjadi bagian penting dari banyak teknik terapi yang berkembang saat ini. Menggunakan terapi bicara, seseorang terapis mencari pola atau peristiwa penting yang mungkin memainkan peran dalam masalah-masalah yang dihadapi seorang konseli. Psikoanalisis percaya bahwa pengalaman masa kecil dan perasaan bawah sadar, pikiran, dan motivasi berperan dalam kesehatan mental dan perilaku maladaptif pada manusia. Freud adalah seorang perokok cerutu berat sepanjang hidupnya. Hal itu menyebabkan dirinya mengidap kanker mulut. Pada tahun 1939, setelah operasi kanker yang kesekian kalinya, Freud meminta dokter untuk membantu dia melakukan bunuh diri. Dokter memberikan 3 kali dosis morfin dan Freud akhirnya meninggal pada tahun 1939, tepatnya pada 23 September. Nah, kemudian kita ke pembahasan kedua, yaitu konsep dasar dari teori psikoanalitis Sigmund Freud. Nah, teori psikoanalitik Sigmund Freud adalah suatu kerangka kerja yang menekankan peran kekuatan tak sadar dalam membentuk perilaku manusia, dengan 3 struktur utama yang mencakup id atau nafsu yang tak terkendali, kemudian ego, keseimbangan antara kebutuhan dan realitas, dan superego atau moral internal. Freud mengidentifikasi perkembangan psikoseksual yang melibatkan tahap-tahap seperti oral, anal, dan genital, serta meyakini bahwa konflik dalam pertumbuhan pribadi berkaitan dengan cara individu menangani dorongan seksual dan agresi selama tahap-tahap ini. Nah, kemudian kita ke pembahasan yang ketiga, struktur kepribadian teori psikoanalitis. Menurut Freud, teori kepribadian terdiri atas tiga sistem atau aspek, yaitu yang pertama das Es atau the id, yaitu aspek biologis, kemudian das Ich atau the ego, yaitu aspek psikologis, kemudian yang ketiga das Weber Ich, yaitu the superego, yaitu aspek sosiologis. Kendatipun ketiga aspek itu masing-masing mempunyai fungsi, sifat, komponen, prinsip kerja, dinamika sendiri-sendiri, namun ketiganya berhubungan dengan rapatnya, sehingga sukar atau tidak mungkin untuk memisahkan pengaruh terhadap tingkah laku manusia. Nah, tingkah laku selalu merupakan hasil sama dari ketiga aspek itu. Nah, kemudian yang pertama itu ialah das Es. Das Es atau dalam bahasa Inggris disebut dengan the id. Aspek ini adalah aspek biologis dan merupakan sistem the original di dalam kepribadian. Dari aspek inilah kedua aspek yang lain tumbuh. Freud menyebutkan juga realitas psikis yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu, das Es merupakan dunia batin atau subjektif manusia dan tidak mempunyai hubungan dengan dunia objektif. Das Es
Das Es berisikan hal-hal yang dibawa sejak lahir atau unsur-unsur biologis, termasuk intrinsik. Das Es merupakan reservoir energi psikis yang menggerakkan Das Ich dan Das Überich. Energi psikis di dalam Das Es itu meningkat karena perangsang, baik perangsang dari luar maupun perangsang dari dalam. Kemudian yang kedua, Das Ich, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan the ego. Aspek ini dalam aspek psikologis daripada kepribadian dan timbul karena kebutuhan organisme untuk hubungan dengan baik dengan dunia kenyataan. Orang yang lapar mesti perlu makan untuk menghilangkan tegangan yang ada dalam dirinya. Ini berarti bahwa organisme harus membedakan antara khayalan tentang makanan dan kenyataan tentang makanan. Disinilah letak perbedaan pokok antara Das Es dan Das Ich. Kalau Das Es itu hanya mengenal dunia subjektif atau dunia batin, maka Das Ich dapat membedakan sesuatu yang hanya di dalam batin dan sesuatu yang ada di luar atau dunia objektif, dunia realitas. Kemudian yang ketiga ialah Das Überich. Das Überich adalah aspek sosiologi kepribadian, merupakan wakil dari nilai-nilai tradisional serta cita-cita masyarakat sebagaimana ditafsirkan orang tua kepada anak-anaknya, yang dimasukkan atau diajarkan dengan berbagai perintah dan larangan. Das Überich lebih merupakan kesempurnaan dari kesenangan. Karena itu Das Überich dapat pula dianggap sebagai aspek moral kepribadian. Fungsinya yang pokok ialah menentukan apakah benar atau salah, pantas atau tidak, susila atau tidak. Dengan demikian, pribadi dapat bertindak sesuai dengan moral masyarakat. Nah, kemudian kita ke pembahasan yang terakhir, yaitu kepribadian sehat dan tidak sehat menurut teori ini. Nah, kepribadian sehat dalam konteks struktur kepribadian dan psikoanalitis, yaitu yang pertama Das Es atau It. Nah, pribadi sehatnya yaitu individu mampu mengendalikan impuls dan dorongan Das Es atau It dan dorongan Das Es atau It mereka dengan baik. Mereka mampu memenuhi kebutuhan dasar tanpa bertindak impulsif atau merusak orang lain. Kemudian pribadi tidak sehat dari Das Es atau It ialah individu yang tidak sehat mungkin cenderung bertindak secara impulsif tanpa mempertimbangkan konsekuensi atau batasan sosial. Mereka mungkin kesulitan mengendalikan dorongan Das Es mereka. Kemudian yang kedua, pribadi sehat dari Das Ich atau ego. Nah, pribadi sehat dari Das Ich ialah ego yang sehat mampu menjalankan fungsi mediasi antara Das Es dan Das Überich dengan baik. Mereka dapat mengatasi konflik internal dan eksternal tanpa kecenderungan yang berlebihan ke arah impulsif atau terlalu keras terhadap diri sendiri. Kemudian, pribadi tidak sehat dari Das Ich atau ego, yaitu ego yang tidak sehat dapat menunjukkan kelemahan dalam menyeimbangkan konflik internal dan eksternal. Individu mungkin cenderung melakukan tindakan impulsif atau defensif yang tidak seimbang. Kemudian pribadi sehat dan tidak sehat dari Das Überich atau superego. Nah, pribadi sehatnya yaitu superego yang sehat memainkan peran penting dalam mengontrol dorongan-dorongan Das Es dan menentukan norma dan nilai yang sesuai. Individu yang sehat memiliki superego yang seimbang dan tidak terlalu keras pada diri sendiri atau orang lain. Kemudian pribadi tidak sehat dari Das Überich atau superego ialah superego yang tidak sehat mungkin terlalu ketat atau kritis sehingga menyebabkan individu merasa bersalah atau tertekan secara berlebihan. Superego yang sangat ketat dapat mengarah pada perasaan rendah diri atau kepatuhan yang berlebihan. Nah, mungkin itulah tadi penjelasan dari saya mengenai kedua teori ini, yaitu teori Ludwig Klages dan teori Sigmund Freud, psikoanalitis. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.